أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da, satu pertanyaan menarik yang akan kita bahas dan kita cari tahu jawabannya. Kita mengetahui jawabannya bukan dari analisa kita, akan tapi kita akan mencari tahu bagaimana para ulama-ulama kita menjabarkan hal ini. Hakul yakin, dan itu amat sangat kita yakini bahwa para ulama di otak dan di hatinya sudah penuh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dalam memaparkan dan menganalisa mendekati dan sangat dekat kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelurusan dalam berpikir dan juga merasakan dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna diturunkan untuk kita jalani. Pertanyaannya terkait dengan pernikahan. Namun pernikahan ini tidak lumrah. Kenapa? Yang ditanyakan adalah pernikahan manusia dengan jin. Apakah laki-laki manusia, perempuannya jin, atau sebaliknya perempuannya jin, laki-lakinya manusia? Yang ditanyakan adalah sah atau tidak, boleh atau tidak. Tentunya kalau boleh mengarah kepada sah. Kalau tidak boleh, itu kuat dugaan kepada tidak sah pernikahannya. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah iya ada laki-laki menikahi jin perempuan atau jin perempuan menikahi laki-laki manusia? Tentunya kita pernah dengar Nyi Roro Kidul yang katanya menikah dengan laki-laki. Yang paling terkini ada seorang paranormal, mohon maaf saya sebut, sudah meninggal orangnya, Mbak Yu gitu kira-kira, katanya menikah dengan siluman ular. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam menuntut kita? Pertama, perlu kita pahami bahwasannya jin dan manusia penciptaan latar belakangnya berbeda. Manusia dari tanah, sedangkan jin itu dari api. Demikian dijelaskan di dalam Al-Quran dengan amatlah sangat jelas. Sehingga kemudian kalau kita berpikir sederhana, mungkinkah tanah ketemu api bisa harmoni? Wallahualam, nanti kita lihat bagaimana fatwa-fatwa para ulama kita. Yang kedua, jin dan manusia meskipun berbeda asal muasal penciptaannya, jin dan manusia itu adalah dua makhluk Allah dari sekian banyak macam makhluknya yang menjadi objek perintah beribadah. Dalam satu ayat yang sangat familiar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini menggambarkan secara terang dan nyata bahwa Allah tidak memerintahkan untuk beribadah kepadanya dari sekian banyak macam makhluknya kecuali dua makhluk saja, manusia dan jin, al-jinna wal insa. Sehingga kalau jin manusia jin itu salih, beriman, bertakwa, surgalah akhir dari kehidupannya. Namun sebaliknya kalau jin manusia itu buruk, kufur, bahkan banyak maksiat, akhir hidupnya adalah neraka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, bagaimana sekarang? Kita akan melihat dan saya bacakan 3 kitab sekaligus sebagai rujukan untuk memahami hal ini. Yang pertama, di dalam kitab Hamish I'anatul Talibin. Di sana dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim,
wala yasihhu nikahul jinniyati. Tidak sah menikahi jin. Siapa yang tidak sah menikahi jin? Manusia. Ka'aksihi. Demikian juga sebaliknya. Jin menikahi manusia. Alama alaihi aktsarul mutaakhirin, sebagaimana yang diyakini dalam fatwa ulama-ulama mutaakhirin. Jadi kebanyakan mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Apa alasan dan dasarnya? Beliau-beliau menggunakan alasan firman Allah Subhanahu wa taala telah terang benderang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang sangat familiar juga, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara sekian banyak tanda kebesaran dan kekuasaan Allah adalah diciptakan dari diri kalian, yaitu pasangan hidup. Diri kalian. Berarti manusia ya dengan manusia. Jin silahkan dengan jin. Karena secara nalar ini akan sulit dipertemukan. Satu, beda alam. Kita di alam nyata, dia di alam gaib. Kita manusia nyata ya, berupa materi, mereka non indrawi. Sehingga kok repot-repot? Ya sudahlah, ikuti saja tuntunan Al-Quran bahwasannya menikahi jin atau menikah dengan jin itu tidak sah. Karena tidak sah, kalau ada ya dosa dong. Karena itu bukan min anfusikum, dari diri kalian, tercipta dari tulang rusuk bahasa kita. Nabi Yuna Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa. Nah, ini pendapat pertama. Namun ada di dalam kitab lain, contoh di dalam kitab Al-Bajuri, di sana dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, fayajuzu lil insi nikahul jinniyati. Boleh-boleh saja manusia menikahi jin walau ala ghairi suratil adamiyati. Meskipun jin itu secara fisik itu tidak berbentuk manusia. Itu. Ka'angkanat ala surati kalbin. Seperti contoh, jin itu berupa anjing, mungkin berupa ular, mungkin berupa kuda, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Gitu. Wakala aksu, demikian juga boleh. Jinnya laki-laki, yang perempuan itu manusia. Nah, seperti apa? Wallahu a'lam. Ijab qabulnya kayak apa? Wallahu a'lam. Ini perlu kita telusuri kalau kita ingin mengikuti pendapat yang boleh. Ketiga, di dalam kitab Hasiyatul Bujairimi alal Khatib dijelaskan wa qauluhu i'tamadahu ay khilafan li Ibnu Hajar. Bagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haytami? Fayajuzu lil adami nikahul jinniyati wa aksuhu. Boleh-boleh saja kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami, boleh manusia yang laki-laki menikahi. Nah, apakah syarat rukunnya sama? Silahkan dicari. Lalu kemudian apakah dimulai dari proses ta'aruf? Lalu kemudian dilamar, ada ijab qabul, butuh wali, kemudian mahar apa? Wallahu a'lam. Mungkin kita berpikir, mungkin maharnya itu kemenyan, dupa. Maharnya mungkin bunga setaman, sesaji, mungkin kepala kerbau kah, wallahu a'lam. Di sini hanya dipaparkan boleh-boleh saja. Nah, bagi yang mau melakukan silahkan mencari sendiri. Nah, tentunya kita sangat mengharapkan ya ikut sajalah yang tidak sah. Toh jelas cantolannya adalah ayat Al-Quran dan juga tidak ribet, tidak ruwet. Kenapa tidak ribet, tidak ruwet? Ya, saat ini, mohon maaf, saat ini populasi wanita itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Juga syariat mendukung akan hal ini. Laki-laki satu boleh kok berpeluang ya, diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk menikah lebih dari satu. Fawahidah monggo, mau masnah silahkan.
Mau thulatha juga silahkan. Warubah pun silahkan. Maka tidak usah ruwet-ruwet, apalagi ada hal ancaman dan sebagainya. Maka lurus dalam berpikir, benar dalam merasakan syariat Allah. Kalau saya lebih memilih tidak sah. Karena tidak sah, tidak boleh. Karena tidak boleh, yang tidak usah. Nah, bagaimana para ulama yang menjabarkan itu boleh? Nah, itu adalah hasanah dari fatwa dan pemikiran. Tetap kita hormati, tapi untuk kita ikuti tidak harus. Menghormati pendapat ulama dan fatwanya adalah sangat mulia, tapi mengikutinya tidak harus. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.